Kita bangga ketika ibu kota kita, ibu kota negara itu dijuluki sebagai ibu kota terkotor. Kualitas udaranya di dunia ranking 1 coba. Jika tuh ranking hidit atau nukitu. Apa bangganya kita menjadi kota terkotor di dunia dengan polusi udara yang tidak sehat buat tubuh kita. Subhanallah. Dan ini semua juga teguran buat kita semua, bukan? Ya, oke. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka pada orang yang bikin kerusakan. Yuk. Pernah nggak mangkas pohon di depan rumah? Besok tumbuh lagi? Siapa yang mangkas? Kamu. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Pernah nggak kita nanam bunga, nanam pohon depan rumah? Setelah itu ditinggal. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Sadar nggak? Sebetulnya Allah itu tidak pernah memberikan label pada dirinya yang maha merusak, yang maha menghancurkan, tidak ada. Yang ada adalah dia maha memelihara, dia maha terjaga, dia maha pencipta. Betul apa tidak? Jadi lucu aja kalau ada orang mengatakan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak, dunia ini akan dihancurkan oleh penghuninya. Kan maksud saya? Masa ya Allah menghancurkan? Allah tidak ada di Asmaul Husna mengatakan dirinya maha penghancur kok. Dia itu maha menumbuhkan, maha menjaga, maha memelihara, dan luar biasa. Yuk sekarang saya lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat ini. Tadi saya bilang awal Allah, akhir juga Allah. Setuju? Nah, Allah bilang dalam Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia juga yang batin. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Apa yang bisa diambil dari sini? Dialah yang awal. Ayo ikuti saya pikirannya. Dialah yang awal. Ngerti? Dialah yang akhir. Ngerti? Berarti dia berawal. Dialah yang akhir. Berarti dia berakhir. Hati-hati memahami Quran. Kata-katanya dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita tidak cerdas, langsung mengatakan, oh awalnya dia, akhirnya dia. Berarti dia berawal, dia juga berakhir. Padahal dia kan maha abadi. Tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana memahami ini? Perhatikan saya. Semua orang kalau pergi ke Mekah, tidak ada yang mengitari Ka'bah yang kotak itu kotak. Kan Ka'bah itu kotak, tetapi tidak memutarinya itu ke sini, belok sini, gitu. Nggak ada. Semua orang yang haji atau umroh ketika tawaf memutari Ka'bah itu lingkaran. Masih ingat lingkaran? Coba. Waktu bikin lingkaran, pakai jangka. Bagian yang jarumnya tusukan ke kertas, bagian pensilnya diputar dengan tahan napas. Kalau jarak dari pusat ke ujung ini tidak berubah, kalau jarak dari pusat ke ujung itu tidak berubah, pastikan titik awal bertemu titik akhir. Tapi kalau jarak dari pusat ke ujung berubah, jangan berharap titik awal bertemu titik akhir. Ketika titik awal bertemu titik akhir, kalian akan bingung, dari mana tadi saya berawal ya? Begitu sudah jadi lingkaran sempurna, sampai kita tidak tahu lagi mana awalnya, mana akhir. Makanya dia itu yang awal, dia yang akhir. Tapi arti yang sebenarnya justru dia itu tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ayo. Ingin abadi bersama Allah? Ingin abadi bersama Allah? Satu kuncinya. Jaga jarak. Titik pusat dengan ujung. Jangan meleset. Begitu meleset, titik awal tidak ketemu titik akhir. Makanya filosofisnya umat Islam itu lingkaran, bukan garis. Pernah bikin garis? Coba bikin garis. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Awal dan akhir beda. Tapi lingkaran. Awal dan akhir ketemu sampai tidak kelihatan lagi mana awal mana akhir. Jadi Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir karena dia abadi. Yang kedua, dia yang batin, dia juga yang dohir. Makanya dirangkum dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Yang batin dia,
yang lahir juga dia. Yang mana yang bukan dia? Bukankah semua yang lahir ini berasal dari dia? Jadi, kalau orang yang sudah di kesadaran ini, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Nah, kesadaran ini yang membuat seseorang berakhlak mulia. Lanjut dulu. Pernah baca ayat ini? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mu'fu bi ahdihim idza ahadu wasyabirin bil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ngerti? Nyesel dari tadi saya baca. Tapi kalau nggak dibacakan, dianggap nanti ngarang. Makanya saya bacakan dulu ya. Yuk. Laisal birro antuwallu wujuhakum, wajah. Bukanlah suatu kebaikan kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Di dunia ini, kalau berbicara tentang spiritual ada dua kiblat. Ada timur, ada barat. Betul nggak? Iya. Oh ini barat, ini timur. Kalau bicara tradisi juga dua. Ini ada barat, ada timur. Betul nggak? Bahkan kita menghadapkan tuh wajah lahir kita ketika kita melakukan sholat juga ke arah barat. Apa pesan apa yang hendak Allah sampaikan di sini? Laisal birro antuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kata Quran. Walakinnal birro, apa sih kebaikan itu? Satu, man amana billah. Itu kebaikan. Iman kepada Allah. Dua, wal yaumil akhir. Iman kepada yaumil akhir. Sudah saya jelaskan tadi. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitabi, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan selanjutnya apa? Memberikan harta mal ala hubbihi yang kamu cintai. Suka ngasih ke orang? Hari ini sudah ngasih uang berapa? Ada yang di jalan bantu kita untuk mobil kita supaya dikasih jalan sama mobil lain, ada? Kasih berapa? Kasih berapa? Kenapa jawabnya lambat? Kalian pernah gunakan uang 2000 itu? Pernah? Bisa beli apa? Subhanallah. Sedangkan kebaikan menurut Allah itu satu, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada malaikat, pada kitab, pada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Dan kebaikan selanjutnya adalah memberikan harta yang kamu cintai. Jadi disebut memberi itu kalau kamu memberi yang kamu cintai. Kalau kamu memberi yang tidak berguna lagi pada kalian, itu bukan pemberian. Itu buang sampah dengan berwajah dermawan. Makanya ngasih ke orang itu yang pantas. Yang pantas. Saya kasih tahu ya, kasih 10.000, kasih 5.000, ya dari dua pemberian itu sudah 10.000, nasi padang satu bungkus itu. Kan banyak tuh nasi padang, serba 10.000. Sepatu yang sudah tidak kamu pakai lagi, gak usah dikasih orang. Baju yang sudah sempit tidak kamu pakai lagi, kalau dikasih orang bukan pemberian. Karena kamu sudah tidak pakai lagi. Jadi buntutnya iman pada Allah, iman kepada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi. Buntutnya adalah kita bisa memberikan harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi. Hubbihi. Yang kamu cintai. Nih ujiannya kalau ngaji dengan saya. Kita punya segitu-gitunya uang. Itu yang datang pas perlu uang segitu. Dikasih apa tidak? Bohong. Saya kasih tahu ilmunya. Kalau ragu jangan dikasih. Tapi kalau full di sini, intuisinya full, kasih.
Itu yang disebut dalam Quran, akan aku lipatkan 700 kali. Kalau Allah dijadikan sebagai kekasih, jangan jadikan Allah sebagai mitra dagang. Tapi kalau kamu kasih dengan harapan, ada harapan, Allah mengalikan 700 kali, bangkrut. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Sang kekasih yang akan mengurus. Dan setiap pemberian kita selalu bermuatan. Supaya orang lain baik sama saya, supaya orang lain hormat sama saya, supaya orang lain berterima kasih pada saya, supaya orang lain menyanjung saya sebagai dermawan, begitu? Bukan kebaikan. Dan agama itu latihan, para sahabat, latihan. Jangan terlalu banyak bicara kebaikan, lakukan. Makanya di komunitas saya, berbagi itu setiap hari. Saya punya namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin, Peduli, BSI Peduli. Di BSI Peduli, ya. Di grup BSI Peduli di sini, isinya bukan artikel, isinya bukan video-video tentang cara hidup ini, cara hidup, bukan. Isinya bukti transfer. Itu yang saya lihat. Karena saya bilang, di grup ini tidak bicara kebaikan. Di grup ini melakukan kebaikan. Di grup ini tidak ada, barang siapa yang mengeluarkan harta, maka dikalikan 700. Nggak ada lagi itu. Langsung transferan. Paham? Kalau kalian lihat orang sakit, jangan cuma didoakan saja, semoga cepat sembuh, kirim duit. Sudah nengok, mana nengok nggak bawa duit, oleh-oleh nggak ada. Begitu nengok, wah sakit apa? Kemarin tetangga saya, sama penyakitnya, mati. Ini manusia macam apa seperti ini? Sudah datang nggak bawa duit, nggak bawa oleh-oleh lagi. Begitu datang wajahnya penuh curiga, udah gitu ngomongnya, membuat orang lain terbunuh. Nah, mari kita lihat, para sahabat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Awas, kan saya bilang tadi, sholat itu bukan tujuan. Baca Quran. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu hanyalah instrumen supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Jadi sebetulnya ladangnya sholat itu adalah kita berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, pikiran positifnya sholat saja masih melakukan itu. Komo mentes sholat. Awas, jangan berpikir negatif. Ya, kenapa kamu gak sholat? Orang lain sholat aja berbuat keji dan munkar. Itu sholat aja keji dan munkar. Apalagi kalau nggak sholat. Dari maksud saya, coba berpikiran positif ya. Gitu. Jangan cari-cari alasan pembenaran. Jadi, ya, kepada siapa memberikan harta yang dicintai itu? 1, pada kerabat. 2, pada yatim. 3, pada orang miskin. 4, pada ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Yang keempat, kepada orang yang minta-minta. Yang kelima, kepada hamba sahaya yang perlu dimerdekakan. Jadi sebetulnya harta yang dicintai itu tidak sekedar uang. Lebih dari itu. Bahkan jiwa sekalipun, itu harta yang paling dicintai. Makanya saya mengajak, yuk kita bangun sejarah peradaban. Dalam hidup ini kita bikin sejarah besar. Buat suatu perubahan. Agar kehadiran kita di dunia ini ada dan ada. Bukan sekedar ada tetapi tidak ada. Lalu berikutnya apa? Yang mendirikan sholat. Yang menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Orang yang sabar dalam kesempitan. Orang yang sabar dalam penderitaan. Orang yang sabar dalam kesulitan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, orang benar dan bertakwa itu ternyata cirinya banyak. Coba kalau dirinci tadi, ya, apa saja? Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan orang yang perlu dimerdekakan jiwanya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan kesulitan. Itulah orang yang benar. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau merujuk pada ayat ini, para sahabat, hadirin semua, untuk menyatakan diri kita orang yang benar itu, mungkin takut ya saat ini. Betul nggak? Karena ciri-cirinya begitu banyak. Iman pada Allah tidak cukup percaya. Iman pada malaikat tidak cukup percaya. Karena iman itu harus ada pembuktian. Iman itu harus dirasakan, harus dialami. Betul? Kenapa kok saya udah percaya pada Allah, tetapi saya masih pelit, belum bisa memberikan harta yang dicintai? Itu karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kembali lagi, buat apa kita mengenal Allah? Supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paham ya?
Kita lanjutkan dulu. Rukun Islam ada 5. Sudah hafal semua? Sudah hafal. Syahadat sudah hafal tiap hari. Sholat sudah melakukan. Zakat, ya kalau ingat. Saum, insya Allah ikut-ikutan dengan orang ya. Pokoknya Ramadan, saum semua ya. Ya, alhamdulillah. Lebaran ikut kan? Ya, paling duluan kan? Ya. Haji, udah semuanya. Tapi yang paling penting dari sini itu harus diingat, rukun Islam ini sebetulnya bukan tujuan. Rukun Islam ini adalah instrumen. Tujuan dari rukun Islam itu akhlak. Yuk, saya jelaskan. Apa sih intisari syahadat? Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu 2. Bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya ya sudah ada bersama kita. Dalam diri kita itu sudah ada. Makanya Rasulullah itu ada 2. Satu Rasulullah yang syariat, kita kenal para nabi, para rasul, termasuk Rasul kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah toladan kita, ikutan kita. Tetapi sesungguhnya dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat, yang punya sifat 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Ada di sini, ada di sini, hidup itu. Jadi syahadat itu intisarinya apa? Intisarinya kita harus merasa diawasi oleh Dia. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar dan berkhianat pada diri kita sendiri. Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu. Sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat, justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Zakat, apa zakat? Zakat itu menyucikan jiwa, sebetulnya tazkiyatun nafs. Yuk, syariatnya kita mengeluarkan kemelekatan pada harta. Tetapi yang tersucikan adalah jiwa kita, bukan? Saat kita melepaskan kemelekatan pada harta, tersucikan jiwa kita. Dan orang-orang yang melekat pada uangnya, kotor jiwanya. Dan ciri orang yang kotor jiwanya itu gampang mendeteksinya, pelit. Paham? Jadi kalau cari orang yang kotor jiwanya, nggak usah periksa, pakai ronsen, mau tinggali pentaan duit. Mun pelit, kotor jiwanya. Karena kekotoran jiwa itu akibat kemelekatan jiwa pada harta. Kalau dia tidak bisa melepaskan, itu tanda kalau melekatannya masih tinggi. Itu ciri kotor jiwanya. Jadi sebetulnya latihan menyucikan jiwa dengan melepaskan kemelekatan pada uang, ujungnya akhlak. Betul nggak? Nah, saum, apa sih saum? Saum itu definisi hakikatnya adalah lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan, kata hadis qudsi. Tapi saum secara syariat, bukankah kita sedang melatih diri untuk merasakan gimana rasanya lapar? Betul? Selesai saum kan kita jadi peduli pada orang lain. Akhlak bukan? Akhlak. Haji, apa sih intisarinya haji? Coba lihat. Perintah haji selalu diikuti dengan ingat kepada Allah. Fa'idha afadtu min arafah fazkurullah. Fa'idha qadaitu manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji diakhiri dengan fazkurullah. Jadi haji itu puncaknya adalah ingat kepada Allah. Sekarang coba. Allah ada di saya? Ada di dalam tubuh kalian? Karena Allah bilang, inna rabbaka ahata binnas. Begitu kita melihat semua orang itu di belakangnya adalah Dia. Beranikah kita menyepelekan orang? Beranikah kita menghinakan orang? Akhlak bukan? Jadi kalau kita rangkum rukun Islam yang 5 itu, tetap rukun Islam ini adalah instrumen. Ujungnya akhlak. Nah makanya kalau kami itu di Tatar Parahiang sudah punya nih rukunnya orang Sunda. Rukunnya orang Sunda itu 5. 1, orang Sunda itu harus ngagem ilmu saipi. 2, harus ngagem ilmu napak sancang. 3, harus ngagem ilmu teterak di kadek. 4, harus ngagem ilmu rawa rontek. Yang kelima, harus ngagem ilmu halimun. Hebat ya leluhur kita. Ilmu saipi, sae itu bahasa Sundanya bagus, pi itu pikiran. Jadi ilmu saipi pikirannya bagus. Ilmu saipi itu bukan bisa terbang. Apa mulianya? Yang bisa terbang burung. Kan sudah saya jelaskan. Tidak usah cari ilmu supaya bisa terbang. Buat apa? Burung juga bisa terbang, gak mulia. Betul nggak?
Kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau dia sudah tahaluk diakhlakilah, itulah kemuliaan. Makanya orang yang sudah mulia akhlaknya, saya pikirannya. Kalau saya bahas secara psikologi, ternyata pikiran positif itulah kreator kehidupan kita. Begitu pikirannya positif, hidupnya positif. Pikirannya negatif, hidupnya negatif. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati dengan pikiran. 2, ilmu napak sancang. Nah, saya asli orang Garut. Lahir di Garut. Di Garut itu ada namanya Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu adanya di Santolo ke sana. Kalau dengar kata sancang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah kegaiban. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, kesaktian. Dan biasanya kalau orang belajar ilmu saktian adalah orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Paham? Dan akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Orang yang ingin melanggengkan kemelekatan pada yang dia ingin. Makanya maaf ya, belajar ilmu kesaktian ujungnya apa? Kotor jiwa kita. Karena kita makin melekat pada yang kita ingin. Betul nggak? Iya. Hati-hati. Nah inilah pemurnian tauhid itu ini. Pemurnian tauhid itu ini. Dimurnikan tauhid kita. Yang ketiga, ilmu teterak dikadek. Gak mempan digolok. Yang keempat, ilmu rawa rontek. Rawa rontek itu ilmu menyambungkan tulang belulang. Dan yang kelima, ilmu halimun. Apa makna dibalik semua itu? Baik, kita lihat. Ilmu sahepi, tadi apa? Saya pikiran, bagus pikirannya selalu positif. Nah berpikiran luas dan selalu positif. Bukan ilmu supaya bisa terbang, tetapi bagaimana pikiran ini menjadi energi positif, vibrasinya positif, frekuensinya positif. Karena apa yang digetarkan oleh pikiran, itu akan menggetarkan semesta. Pikiran negatif akan menggetarkan yang negatif. Mohon maaf, kalau kalian punya utang, terus aja di otak kita pikirkan utang. Tambah gede utangnya. Silakan kalau nggak percaya sama saya. Makanya di buku The Secret itu, ya, Ronda itu mengatakan, kalau kamu punya utang, lupakan kata utang. Ganti dengan kata berkelimpahan. Utangnya lunas, saldonya nambah. Saya sudah buktikan. Saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan mobil. Di otak saya nggak ada cicilan. Diganti berkelimpahan. Waktu transaksi ngambil rumah, saya bilang begini transaksinya di depan notaris. Ini rumah bukan punya saya. Saya hanya hak guna pakai sepanjang saya dikasih nafas. Ini rumah punyamu ya Allah. Ini rumah milikmu ya Allah. Karena bukan punyaku. Ini punyamu. Tolong engkau yang cicil. Itu transaksi saya di notaris. Benar loh. Ya memang begitu kan? Betul nggak omongan saya? Apa yang salah? Kan bukan punya saya. Nggak ada milik saya. Kan Allah bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit punyaku, yang di bumi punyaku, bahkan di antara keduanya punyaku, bahkan diri saya pun punya dia. Terus yang mana punya saya? Awas, kalau nyicil mobil diambil leasing karena kalian salah transaksi. Nanti ada bab khusus nih kalau ingin nyicil supaya gampang lunas. Nanti ada bab khusus, bagus. Jangan sekarang. Kalau sudah masuk bab ini biasanya langsung mata terbelalak gitu ya. Saya tahu kalian cicilannya banyak, tapi nanti sebentar. Jadi ilmu sahepi itu akhlak bukan? Sakti nggak? Nih saya kasih tahu, semua orang yang pikirannya positif sakti. Hidupnya menakjubkan. Jadi kalau kalian itu maaf ya, yang rada-rada besar itu timbangan badannya. Begitu setiap makan takut gendut, semua makanan yang dimakan akan menjadikan tubuh tambah gendut. Karena kata gendut ada di pikiran. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya yang bikin gendut itu bukan makanan, pikiran. Sieun gendut. Makanya kalau sieun gendut, cai pun, air pun bisa bikin gendut itu. Nih pikiran. Makanya kalau makan banyak, berpikir langsing aja. Aduh gak percaya sama saya. Ini ilmu mahal ini, udah mulai mahal nih. Like attracts like, itu namanya hukum tarik-menarik yang serupa, menarik yang serupa. Itu sebabnya, kalau kalian sedang bangkrut, jangan banyak ngobrol tentang kebangkrutan, tambah riweuh. Kalian kalau bangkrut, ngobrol dengan si ini tentang kebangkrutan, ngobrol sini kebangkrutan, ya sudah, diulang-ulang terus kebangkrutan, tambah menderita. Karena kita sedang membicarakan yang kita tidak suka, coba bicarakan yang kita suka. Itu jadi doa. Kalau suamimu itu kurang baik, jangan dibicarakan ke si A, ke si B, ke si C. Masa nggak ada kebaikannya? Bicarakan kebaikannya. Saya yakin akan berubah tambah baik.
Makin dibicarakan keburukannya, makin tambah buruk. Aneh kita itu, pengen pasangan kita tambah baik, tapi yang bicarakan kemana-mana selalu keburukannya. Siap-siap keburukannya akan bertambah. Itu like attracts like. Itu hukum tarik-menarik. Agak saintifik sedikit ya kuliahnya. Gaul dikit. Paham sampai di sini? Jadi ilmu Saipi ngerti? Ya, itu. Tidak usah baca ini sekian ribu kali supaya kamu bisa terbang. Nggak perlu. Mau terbang kemana? Mau terbang kemana? Mau nyopet kalian? Dan saya khawatir aja kalau kalian bisa terbang, nyopet. Begitu kita punya kesaktian, pasti dorongannya itu, hawanya itu pasti pada yang jelek. Begitu kita melanggar hukum alam, maka dorongannya pasti yang jelek. Makanya sakti itu apa tadi? Akhlaknya mulia. Para nabi, para rasul sakti. Nah, makanya kalau nonton film para wali itu keliru. Kalau wali itu kerjanya shot. Bukan. Para wali itu enggak begitu. Para sunan, para wali itu mengajarkan kesaktiannya dengan akhlak. Bukan itu. Kalian mau jadi burung? Apa mulianya? Berkesana burung biasa aja. Betul nggak? Ini supaya ngerti. Yang kedua, ilmu napak sancang. Sancang itu laut. Jadi bukan ilmu supaya bisa berjalan di atas air. Buat apa kalian belajar di air? Buat apa? Lauk geleyengkan tuh, geleyengkan. Biasa. Ngerti? Mau jadi ikan? Napak sancang itu artinya ilmu supaya bisa menerima dan menghargai segala perbedaan. Ilmu supaya bisa diterima di semua golongan. Napak itu membumi. Di mana kamu tinggal, di situ langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tah eta napak sancang. Mun panggih jeung nu bodoh, kade tong dipaksa nu bodoh supaya pinter, karunya can pinter. Yang pinter ngikutin apa maunya orang bodoh. Karunya. Dan nu bodoh can pinter. Kan nu pinter mah pernah bodoh. Pengalaman. Betul nggak? Jadi kalau ketemu orang yang tidak sadar, jangan dipaksa. Mereka harus ada di kesadaran kita. Kasihan, can sadar. Nah, kita yang kesadarannya tinggi, turunkan kesadaran kita. Ikut aja dengan mereka. Terima mereka yang tidak sadar apa adanya. Karunya, kan can sadar. Jangan dipaksa supaya di kesadaran kita. Makanya kalian itu kadang-kadang suka marah kan? Kamu gini aja nggak bisa. Kamu juga pernah nggak bisa yang begitu dulu. Masih ingat waktu kecil ditanya 4 tambah 4 hese kan? Betul nggak? Dulu waktu kecil tanya 4 kali 4 bingung kan? Ya, ambil 4 sini, ambil 4 sini. Kalau orang tuanya, eta nu 4 tong hitung deui, sasana we wungkul. Nggak bisa, logika mereka belum nyampe. 4 tambah 4 ada tambah teh naon, kan bingung, otaknya belum selesai. Kesadarannya masih rendah. Kalian sekarang dibilang 4 tambah 4 8. Lalu ngomong, mana kitu itu bisa. Mana ge baheula teu bisa. Betul atau tidak? Gitu. Jadi kalau bisa, jangan menyepelekan yang tidak bisa. Awas. Karena orang yang tinggi ilmunya itu tidak pernah merendahkan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak layak direndahkan. Kasihan gak punya ilmu. Paham? Nah, jadi ilmu napak sancang itu kita punya kemampuan adaptif di segala situasi. Coba. Enak coba. Enak. Jangan merasa diri kita sebagai siapa. Jangan merasa diri kita itu apa. Jangan. Kalau orang lain makan pakai daun, miluan pakai daun. Kalau orang makannya sambal, jengkol, peda. Makanan apa itu? Punten-punten ada juragan tuan. Sashimi. Itu ngertiin orang di kampung sashimi teh naon. Itu tidak punya kemampuan napak sancang itu. Nah, orang yang kayak gini nggak sakti. Ini saya kasih tahu. Ada satu daerah di Indonesia ini, kalau kita datang ke sana, langsung disuguhi makan. Dan kalau makan di sana, makan aja, jangan takut gendut. Karena orang sana itu kalau kita makannya lahap, wih luar biasa, seneng, bahagia. Saya juga suka begitu. Di rumah saya nggak makan nasi, di situ saya makan nasi aja. Ya udah, saya pikirkan nasi sehat bagi tubuh saya. Kalau di rumah nggak makan nasi saya. Tapi di situ saya makan nasi. Piraku kudu, sorry. Saya, tidak punya ilmu napak sancang. Sakti nggak? Kalau kayak gitu,
sobatnya banyak, kemana kalian pasti disuguhin. Resep nyuguhan si Akang ya mah. Mani lahap tuangna, anjing ka dia deui nya, gratis deui pasti. Betul nggak? Ya, itu sakti kan? Waduh, sakti. Nah, itu sakti itu begitu. Bukan ada tumpang di sana lagi hajatan. Kumaha carana milihkeun tumpang? Udah pakai tuyul, pakai jin, kuntilanak pindah ke sini. Itu enggak sakti. Ya tolol itu. Yang sakti mah assalamualaikum. Akang. Asa kantos tepang pura-pura ya gitu. Akrab. Mangga, lingi-lingi. Tuang, sakti itu. Itu namanya napak sancang tuh begitu. Ya. Saya heran banyak orang yang pergi ke sancang cari ilmu kesaktian. Saya aja orang sancang enggak nyari gitu. Saya pernah suatu saat udah ngobrol, Witi mana Pak? Namanya Witi Sancang. Wah cerita ini cerita itu, pura-pura nggak tahu aja. Udah habis tuh cerita bohongnya. Saya bilang, abdi mah asli Pak di situ. Mau jahit leletik di Sancang. Ternyata bohong. Ngom di lawang Sancang 40 hari 40 malam, insya Allah tiris. Ya, bukan sakti. Paham ya maksud saya? Jangan percaya gitu-gitu. Itu bukan ilmu kesaktian. Sakti itu yang tadi, napak, sancang. Paham ya? Oke. Yang ketiga, ilmu teterak dikadek. Bukan gak mempan digolok, gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita? Betul gak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, gak mungkin orang golok kita. Gak mungkin. Gak mungkin, saya kasih tahu, saya jamin ya. Itu sudah hukum alam. Like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teterak dikadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri. Itu teterak dikadek itu, menjadi diri sendiri. Kalian mah tepayaan, tersinggungan, baperan. Nah itu belum sakti tuh. Orang yang sudah sakti itu sudah menjadi diri sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, gak ada lagi konflik. Ciri orang yang sudah menjadi diri sendiri itu ada 4. Satu, sudah bisa menerima dirinya apa adanya. 2, sudah bisa mengenal dirinya luar dalam. Sudah tahu diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak menggunakan lagi perbandingan. Dia tidak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Selesai. Yang keempat, sudah menemukan bakat ilahi yang ada dalam dirinya sebagai berkah. Dan siapapun yang sudah menemukan bakat ilahi pada dirinya, namanya personal genius zone, bahasa Inggrisnya PGZ, maka dia akan memiliki arti hidup. Jadi siapa orang yang punya arti hidup itu? Orang yang sudah menemukan bakatnya. Nih saya kasih tahu. Ya Allah, ternyata saya itu jenius di bidang nyiksik bawang. Itu tuh jenius, karena tidak semua orang loh bisa nyiksik bawang. Baru sebentar nyiksik bawang, udah keluar air mata. Sedih kalau nyiksik bawang itu. Saya kalau motong-motong di bawah, sedih. Kayak suka gini, istri saya nanya, kenapa? Sedih. Tapi ada orang yang kuat matanya, motong-motong bawang berapa banyak pun, gak masalah. Oh, berarti dia jenius di bidang motong bawang, bikin catering. Betul? Pindah tuh uang dari rekening orang ke rekening dia. Sakti nggak? Sakti. Nih saya kasih tahu. Kalian semua itu dari ujung sana sampai ujung sini, sebetulnya kalian tuh jenius di bidangnya. Kalian sukanya main bola aja. Mungkin kejeniusannya mengolah bola. Ini belajar matematika jadi idiot. Ngerti maksud saya? Ikan jenius gak? Dalam bidang apa? Berenang. Ikan itu akan kelihatan idiot kalau disuruh manjat pohon. Siapa yang idiot? Yang nyuruh manjatnya. Ngerti maksud saya? Monyet jenius gak? Bidang apa? Manjat pohon. Monyet disuruh berenang, dimarah-marah. Kamu bodoh, gak bisa berenang. Yang nyuruh renang sama monyet itu lebih parah dari monyet itu. Betul gak? Nih saya kasih tahu, anak kita jangan dibilang bodoh. Semua anak kita tuh jenius di bidangnya. Karena saya pastikan setiap orang yang datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan setiap orang diberkahi bakat. Makanya tugas kalian orang tua itu jadi fasilitator agar anak menemukan bakatnya. Begitu dia ketemu bakatnya, luar biasa. Yang bakat masak, jangan suruh belajar matematika di dapur. Nanti jenius, dia punya perusahaan catering. Dari maksud saya. Tapi yang jenius matematika jangan suruh ke dapur. Salah terus, nanti bawang dihitung, pecin dihitung, giliran ke warteg, udah jelas di warteg itu, Neng, ya. Tempe dihitung.
Telur dadar dihitung. Di warteg sini cuma satu neng yang gak dihitung, nasi. Udah sanggup antara dihitung tapi dibayar. Ngerti maksud saya? Ini saya kasih tahu. Kalian semua ini aduh luar biasa. Makanya saya tidak berani merendahkan siapapun karena semua manusia itu setelah saya amati jenius. Cuman kita belum menemukan saya jeniusnya di bidang apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak menakjubkan, salah tempat. Gitu aja. Saya kepada mahasiswa juga begitu. Kalian senang belajar fisika? Cari cing. Ternyata mereka itu saya tanya, kamu belajar fisika di sini disuruh siapa? Ternyata ibu bapaknya itu yang nyuruh dia belajar fisika. Anaknya nggak suka fisika, masuk di jurusan fisika, ketemu saya, ya salah jurusan. Akhirnya saya panggil, kamu itu nol terus. Kamu sukanya apa? Melukis papa, pindah jurusan. Udah, saya rekomendasikan pindah jurusan. Lukisannya bagus. Salah kolot nak. Dia pengennya melukis, masuk jurusan fisika, ngitung terus, ya sudah stres. Ini kasih tahu. Sampai sekarang saya mau nanya, sudah pada menemukan apa sih jenius saya di bidang apa? Sudah menemukan belum? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian belum menemukan itu, berarti hidupmu akan terus menerus tidak menakjubkan. Itulah pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Makanya satu, ya, terima diri kita apa adanya. Dua, kenali diri kita luar dalam. Saya jenius di bidang apa? Saya hobinya apa? Itu. Nih kayak saya. Saya ngajar fisika dari pagi sampai sore, tidak merasa lelah. Kenapa? Karena saya tuh senang mengajar. Kalau ngajar tuh senang. Senang sekali. Sudah nggak mikirin duit. Kalau senang itu. Duit mikirin saya. Ngapain mikirin duit? Biar duit mikirin saya. Betul nggak? Ngapain cari duit? Duit dong cari saya. Kan saya lebih mulia dari duit. Kalian itu kadang-kadang menghinakan diri kalian sendiri. Ke dunia cari duit. Duit cari kita. Dan saya nggak mau nyari duit. Duit dong cari saya kan lebih mulia. Ngerti maksud saya? Ini udah ilmu tingkat tinggi nih ya, jangan salah paham. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena kita ini oleh Allah direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Banget orang wenges beda. Yang keempat, temukan bakatmu. Nih Kang Dadan ini ya, kalau edit video, selesai ini, edit, ayah selesai. Ciptakan lagu. Beliau itu menciptakan lagu, gak pakai ditulis dulu, kasih gitar langsung centreng. Kang Dan itu lagu, namanya Pak, dikarang dirinya. Jenius di bidangnya. Makanya kalau nyanyi bahagia. Kalian yang tidak jenius nyanyi, coba suruh manggung ke depan, bergetar. Betul gak? Itu. Ada orang yang tidak jenius bicara depan publik. 2-3 orang aja di depan dia udah bergetar. Pipis. Gak jenius, dipaksa harus gitu, gak boleh. Nih, saya kasih tahu, kalian jenius di bidang apa? Nih, yang jenius dagang, nggak usah kuliah. Atau kuliah di tempat yang mengembangkan bisnis dia supaya lebih modern. Nih anak-anak tanya, ingin jadi apa? Jangan sudah dimasuki oleh otak kita. Nanti jadi dokter sah, jadi insinyur. Dari kecil kan gitu aja, betul nggak? Yang jadi dokter itu Susan, ya kan? Paham sampai sini? Ilmu teterak di kadek itu adalah ilmu supaya kita punya pendirian, gak jadi orang lain. Selama ini kita ini jadi orang lain, sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Makanya kita tidak jadi diri kita sendiri. Hati-hati itu. Begitu kita tidak jadi diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan bakat apa yang ada pada diri saya. Akibatnya apa? Kita kehilangan berkah dalam hidup. Karena apa? Itu bisa ngojai, jika monyet dipaksa ngojai. Begitu kita berenang, idiot. Jadi jangan semua orang harus belajar matematika, harus pintar fisika, pintar kimia. Nggak mesti. Ada anak yang jeniusnya bidang bahasa, sekolahkan di bahasa. Dia lemah dalam matematika, jangan dipaksa. Kasihan. Apalagi dibentak-bentak, dibilang idiot, dibilang bodoh. Itu yang ngajarnya yang salah. Makanya sekolah itu sebetulnya bukan untuk membuat anak jadi pintar. Bukan. Sekolah itu supaya anak kita menemukan dirinya sendiri. Tapi guru banyak yang nggak ngerti. Dipaksa semua kudu bisa jika manehna. Nah, ilmu yang keempat, ilmu rawa rontek. Bukan ilmu ketika digolok tidak bisa digolok bisa bersambung lagi. Ditebas, patah, nyambung deui. Ditebas, patah, bukan. Gak penting ilmu gitu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agar kita bisa menyambungkan silaturahim yang terputus. Ilmu supaya bisa mengharmoniskan pemikiran yang berbeda. Ilmu supaya bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan kesaktian.
Coba, kalau kalian bisa menghubungkan yang berantem tidak berantem lagi, bisa menghubungkan yang putus silaturahim akrab lagi, ini sakti. Ini namanya tahalluk bi akhlakillah. Ini yang disebut dengan ma'rifatul akhlak. Makanya banyak yang datang ke saya, ingin belajar itu, belajar ini. Dikiranya saya itu sakti mandraguna gitu, bisa. Saya nggak ngajar. Nah, yang kelima itu ilmu halimun. Tahu halimun? Halimun itu kabut. Bukan ilmu supaya bisa menghilang. Buat apa? Hari mana ngalengit teh mana? Itu ada itu ya, orang mengajarkan ya kepada saya dulu dalam pencarian saya. Wirid ini supaya encep teh biasa ngalengit. Ah, poream saya mah ngalengit. Rek naon? Rek ngalengit ka mana? Betul enggak? Itu geus pokok orang diayakeun ku Allah di dia teh supaya aya, lain supaya ngalengit. Iya madar diajar ilmu supaya bisa ngalengit. Disebut ilmu halimun, mun bisa ngalengit cenah sakti. Ya Allah, orang yang bisa menghilang pasti sudah punya niat jahat. Ya orang baik mah tasieun kuna naon? Betul enggak? Iya, cari cing di dieu. Nah sieun kunaon? Jadi yang namanya ilmu halimun itu sebetulnya ilmu supaya bisa bersembunyi di tempat terang. Ilmunya banyak tapi nggak sombong. Biasa aja tawadu. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gak pameran. Bajunya biasa, orang lain lihat dia biasa aja. Itu ilmu halimun, sakti. Jadi sekarang ngerti ya ilmu halimun? Ilmu supaya kita bisa tawadu, rendah hati. Tidak usah menunjukkan kita ini siapa, karena memang kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, bahkan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus mau apa? Nyumput di necang, bersembunyi di tempat terang. Sama seperti orang lain. Sampai orang lain tidak tahu. Coba, ada orang kaya raya, tapi hidupnya biasa, sederhana. Dia juga nyahan, asihan, dedehan, ulasan. Pergi kemana tuh, biasa aja. Tidak menunjukkan diri sebagai siapa. Disegani nggak? Dihormati nggak? Sakti. Itu bukan naon, tapi kaya. Ari dongeng, wadul. Tah ieu teh Pak, ieu, nu ieu. Sawah nu ieu. Ieu teh nu Pak Haji ieu, sawah ieu nu Pak Haji. Aya nu maneh mana? Itu nu abdi mah Pak. Nu teu kadeuleu. Da sawahna satungtung deuleu, nu maneh mana? Tah eta nu teu kadeuleu. Aduh, maaf ya, saya bergurau dari tadi. Jadi ternyata ilmu kesaktian yang sebenarnya adalah ilmu akhlak. Jadi stop belajar agama pengen ini pengen itu. Belajar agama pengen menaklukkan Allah. Supaya Allah itu bisa ditaklukkan oleh saya. Semua doa saya dikabul sama Allah. Wah, biar Allah bertekuk lutut di hadapan saya. Bingung Allah. Ya nu pangeran teh mana cek Allah teh. Nu pangeran teh mana cek Allah teh. Yuk atuh kalau kita hamba Allah mah berserah diri aja kepada Allah. Gusti abdi mah teu langkung Gusti. Ada beliau mau masuk ke darwayang, dikeluarkan tina kotak, mangga kumaha Gusti, dilebetkan kana kotak, mangga kumaha Gusti. Kalau kita sudah begitu hidup tanpa penghakiman, hadir di sini saat ini sekarang, menikmati setiap momen apa adanya, tanpa ada benar salah baik buruk, kita bisa menerima setiap keadaan dan peristiwa apa adanya. Sakti mandraguna. Paham sekarang? Ya, dah. Yang masih rajin berkesana, cari ilmu-ilmu kesaktian. Geus cicing. Paham ya? Oke. Itu ya para sahabatku semuanya, hari ini kita sudah menuntaskan satu episode kuliah kita Ma'rifat Akhlak. Kenali Allah, cara berbuatnya seperti apa, cara berbuat baiknya seperti apa, supaya kita bisa meniru perbuatan baik kita seperti Allah melakukannya. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.